Viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Sebagai sebuah negara yang satu ini memang tergolong unik, karena secara geografis berada di benua Asia bagian barat, tetapi secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi condong ke negara Eropa. Nama negara ini ialah Armenia. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Armenia yang secara resmi bernama Republik Armenia berbatasan dengan Turkiye di sebelah barat, Georgia di sebelah utara, koridor Lachin yang masih di bawah kendali pasukan perdamaian PBB, dan juga Azerbaijan berada di sebelah timur Armenia. Sedangkan Iran serta wilayah eksklav Azerbaijan Nakhichevan berada di sebelah selatan Armenia. Negara ini secara geografis terkurung daratan di pegunungan Kaukasus kecil. Danau Sevan adalah danau terbesar yang ada di pegunungan ini. Negara yang beribukotakan Yerevan ini memiliki populasi penduduk kurang lebih 2,7 juta jiwa pada tahun 2023. Namun, Armenia diaspora yang tersebar di seluruh dunia diperkirakan berjumlah 5-9 juta jiwa. Banyak di antara mereka terdapat di negara Rusia, Georgia, dan juga Iran, karena letak negara-negara ini memang dekat dengan wilayah Armenia. Bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Armenia, yang menjadi bahasa utama dan juga bahasa resmi di negara ini. Bahasa Armenia memiliki dua dialek bahasa, yakni dialek Armenia Timur dan dialek Armenia Barat. Bahasa Armenia Timur dituturkan terutama di negara Armenia, sedangkan bahasa Armenia Barat dituturkan di Anatolia, yakni wilayah timur Turkiye. Akan tetapi setelah genosida Armenia oleh orang Turki, maka dialek berbahasa Armenia Barat praktis hilang dan hanya dituturkan di antara diaspora Armenia yang ada di luar negeri. Etnis mayoritas yang berada di negara ini adalah etnis Armenia, sedangkan agama yang dianut mayoritas penduduk Armenia adalah agama Kristen, terutama Kristen Ortodoks Armenia yang berjumlah kurang lebih 92,6% dari total populasi. Sebagian besar sejarawan meyakini bahwa pada tahun 310 Masehi, Armenia adalah negara pertama di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resminya. Armenia adalah daerah kekaisaran yang kaya akan budaya hingga pada akhir abad pertama, dan wilayah Armenia terbentang dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia, serta Laut Mediterania pada zaman pemerintahan Tigranes Agung. Namun, lokasi strategis Armenia yang terletak di antara dua benua inilah yang menjadikan wilayah Armenia dikuasai banyak penjajah, termasuk bangsa Assyria, bangsa Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Mongol, Arab, hingga Turki. Setelah berulang kali dijajah dan diubah oleh dinasti-dinasti yang berbeda, seperti oleh dinasti Parthia, Romawi, Bizantium, Arab, Mongol, dan Persia, Armenia pun akhirnya menjadi lemah. Di tahun 1500-an, dinasti Turki Utsmaniyah dan Safawiyah Persia membagi Armenia. Wilayah Armenia modern diperintah oleh Kekhanan Erivan. Ini adalah sebuah negara boneka bentukan Safawiyah yang berpusat di Erivan, yang merupakan nama kuno dari Yerevan, yakni ibu kota Armenia saat ini. Pada tahun 1813 sampai tahun 1828, Armenia modern yang terdiri dari Erivan dan juga Karabakh yang masih merupakan daerah Kesultanan Persia dijadikan salah satu dari daerah Kekaisaran Rusia untuk sementara waktu. Adanya revolusi Bolshevik di Petrograd memungkinkan Armenia menjadi republik merdeka dalam waktu yang singkat, kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet. Wilayah Armenia yang dikuasai Uni Soviet kemudian digabungkan dengan wilayah Georgia dan Azerbaijan dan menjadi Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia pada tahun 1922 sampai tahun 1936. Lalu pada tahun 1936 sampai tahun 1991, Armenia berdiri menjadi wilayah sendiri sebagai RSS Armenia, walaupun masih menjadi bagian dari Uni Soviet. By the way, viewers, Armenia memiliki konflik yang panjang dengan Azerbaijan, negara tetangganya, mengenai wilayah Nagorno-Karabakh. Wilayah enklaves yang sebagian besar didiami oleh bangsa Armenia ini, menurut Armenia, Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan akibat dari kebijakan Stalin yang memasukkan daerah tersebut menjadi bagian dari Soviet Azerbaijan. Konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan sudah dimulai sejak tahun 1988.
Dan peperangan memuncak saat kedua negara baru merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Pada bulan Mei tahun 1994 saat gencatan senjata, Angkatan Perang Armenia berhasil mengambil alih tidak saja Nagorno-Karabakh, tetapi juga daerah-daerah lainnya yang disengketakan dengan Azerbaijan. Namun, konflik ini kembali pecah di tahun 2020. Azerbaijan memulai operasi militer yang kemudian menjadi Perang Karabakh kedua. Perang ini berlangsung selama 44 hari. Kemenangan pun diraih oleh Azerbaijan, di mana dalam perang ini Azerbaijan merebut kembali 7 distrik dan sekitar sepertiga wilayah Nagorno-Karabakh dari Armenia. Negara Armenia adalah negara republik semi-presidensial. Seorang presiden adalah kepala negara yang mempunyai kekuasaan yang luas. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif dan terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Majelis Nasional atau parlemen yang mempunyai satu kamar adalah badan legislatif tertinggi di Armenia. Mayoritas parlemen mencalonkan perdana menteri dengan persetujuan presiden dan setelah berkonsultasi dengan faksi-faksi yang ada di parlemen. Presiden mengangkat dan memberhentikan para menteri berdasarkan rekomendasi dari perdana menteri. Nah, berbicara mengenai pariwisata Armenia, tentu saja negara ini memiliki tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Yang pertama ialah Danau Sevan. Bagi orang Armenia, Danau Sevan menjadi tempat favorit untuk berwisata, sebab tempat ini dianggap sebagai kawasan pantai yang ada di Armenia, sebab negara Armenia adalah negara yang dikelilingi daratan. Danau Sevan terletak di sebelah timur Armenia yang berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut, yang menjadi muara dari 28 sungai yang mengalir ke Danau Sevan. Tidak hanya indah dengan pemandangan alamnya, danau air tawar ini juga kaya akan sejarah. Pasalnya, Danau Sevan dengan dua danau lainnya yang berada di kawasan Turki dan Iran merupakan saksi sejarah peradaban kerajaan Armenia pada masa lalu. Tempat yang kedua ialah Garni. Armenia adalah negara yang juga kaya akan peninggalan sejarah masa lalu, seperti yang terdapat di kota kecil yang satu ini. Kota Garni terkenal dengan beragam tempelnya yang sangat beragam dan juga artistik. Beberapa bangunan yang paling terkenal seperti Garni Temple hingga Queen Catherine Shrine adalah tempat populer yang dikunjungi oleh para wisatawan ketika mengunjungi kota Garni. Tempat yang ketiga ialah Sakatsor. Ini merupakan salah satu kota kecil yang ada di Armenia sebagai kawasan elit yang cukup ternama, karena di sini terdapat banyak hotel dan juga penginapan elit bagi para wisatawan. Kota kecil ini merupakan kota yang berada di perbukitan yang dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Sakatsor jika diterjemahkan berarti ngarai bunga, dan nama ini memang pantas diberikan karena selama musim semi, Sakatsor ditutupi dengan hutan dan bunga yang subur dan hijau, serta pemandangannya yang sungguh mempesona. Tempat yang keempat ialah Gunung Aragats. Ini adalah sebuah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Gunung Aragats adalah puncak tertinggi di negara Armenia yang menyuguhkan panorama yang berupa banyak seni cadas yang sangat memukau yang berada di kaki gunung. Seni cadas ini berupa lukisan manusia dan juga figur hewan yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Puncak gunung ini hampir selalu tertutup salju sepanjang tahunnya, viewers. Terdapat waktu terbaik untuk berkunjung ke tempat ini, antara bulan Juli, Agustus, dan juga bulan September. Selama waktu ini, kegiatan seperti mendaki atau hiking sangatlah populer. Oke, viewers, demikianlah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Armenia. Sebenarnya, masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal sebuah kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!